Bismillahirrahmanirrahim. Bawa pedang siap untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Allah katakan tidak, ya tidak. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya bersama Abu Bakar. Orang-orang kufar melek, melihat, matanya terbuka namun tidak melihat Nabi lewat. Shalawatu Rabbi wa salamu alaihi. Karena Allah tabaraka wa ta'ala telah menentukan ketentuannya. Mereka tidak akan sanggup memberikan mudarat apapun kalau Allah tidak menentukannya. Dan kejadiannya ketika itu Allah menurunkan tabir hijab di depan mereka dan di belakang mereka, sehingga mereka tidak mampu melihat apapun yang lewat di depan mereka. Seorang hamba sering keluh kesah hidup di permukaan bumi. Dan ketahuilah, keluh kesah itu rata-rata terwujud, rata-rata terjadi. Seorang hamba mengeluh karena dia tidak pernah terima dan belum bisa menerima takdir Allah yang Allah tentukan untuk dirinya. Masing-masing kita mari introspeksi diri. Masing-masing kita mari melihat diri kita di saat kita mengeluh. Ketika kita cermati kenapa kita mengeluh, kita akan menemukan di antaranya yang terjadi adalah kita tidak siap dan tidak ridho dengan ketentuan Allah yang terjadi pada diri kita. Seandainya ini hilang dari diri kita, kita bisa ridho dengan seluruh ketentuan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, maka kita akan kehilangan yang namanya keluh kesah. Kita akan kehilangan yang namanya mengeluh. Dan mengeluh di permukaan bumi akan membuat hidup kita tidak nyaman. Dan inilah yang ingin kita sampaikan kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat pada kesempatan yang berbahagia ini. Agar hidup kita terasa nyaman di permukaan bumi, agar hidup kita tenang di permukaan bumi, agar kita tidak banyak mengeluh, agar kita mudah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hiduplah sebagai seorang hamba yang mengalir dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita tidak setuju dengan keputusan Allah, tidak setuju dengan takdir Allah, kita berusaha melawan arus takdir, dan itu akan membuat kita sengsara. Pertama, terima ketentuan Allah. Setelah itu lakukan usaha. Sebagai seorang manusia, lakukan usaha yang diizinkan Allah dan diberikan kemampuan oleh Allah kita untuk melakukannya tanpa protes dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian kaum muslimin ada yang anaknya lahir dalam keadaan autis. Dan sebahagian manusia, kaum muslimin kita temukan, dia selalu saja, kenapa anak saya yang autis? Kenapa? Seolah-olah tidak bisa terima ketentuan Allah bahwa lahir dari rahimnya, lahir dari tulang sulbinya, anak yang mendapat penyakit yang seperti ini. Dia selalu protes. Dan kesana kemari selalu mengeluhkan. Mengeluh ke sana, mengeluh ke sini, mengeluh kepada si A, mengeluh kepada si B. Hatinya tidak bisa terima bahwa Allah mentakdirkan lahir dari tulang sulbinya anak yang autis. Ketahuilah bahwa dengan tidak menerimanya ketentuan takdir ini, dia akan hidup sengsara terus. Setiap melihat anak dia sengsara, setiap bertemu dengan anak dia sengsara, setiap memikirkan anak yang autis dia sengsara. Memikirkan bagaimana kelanjutan hidup anak dia sengsara, bagaimana pendidikan anak dia sengsara. Dan penyebab sengsara itu dia belum bisa terima bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah mentakdirkan salah seorang di antara anaknya ditimpa penyakit ini. Akan berbeda dengan seorang hamba yang mengalir dengan takdir. Ketika terjadi ini, dia serahkan urusannya kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, ini keputusan.
Tugas saya sebagai seorang orang tua mendidik anak saya sekuat yang saya mampu, mengajarkan kepada anak saya sekuat yang saya mampu, membimbingnya sekuat yang saya mampu, apapun keadaan anak saya. Dan engkau wajibkan saya untuk melakukan itu dan saya akan jalani. Maka dia akan berjalan. Dan memang tetap harus ada usaha bagaimana membuat anak itu mengerti, bagaimana mendatangkan guru, di mana harus disekolahkan. Tentu sekolahnya bukan sekolah yang biasa. Akan tapi jiwa seorang muslim, seorang muslimah yang menerima ketentuan Allah, lahir anak yang seperti ini tidak sama dengan yang pertama. Kita memiliki salah seorang kenalan kita yang memiliki anak yang ditimpa penyakit yang seperti ini. Ketika dia sudah mulai ridho dengan keputusan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, dan kemudian mulai mendengarkan nasihat-nasihat agama, dia mulai mengarahkan anaknya kepada agama Allah. Dan sekarang anaknya autis sudah bisa hafal 1 juz daripada ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalah sebahagian kita yang ada di sini yang tidak autis. Dahulunya dia sulit menerima keadaan anaknya yang seperti ini. Akan tetapi setelah sering mendengarkan kajian, setelah hadir di kajian-kajian, kemudian sering mendengarkan tausiah dari para ustaz, sering mendapatkan nasihat, bergaul dengan para orang-orang saleh biiznillahi azza wa jalla, dia bisa terima dan kemudian mengarahkan anaknya. Dan kemudian terus dididik anaknya, didatangkan guru, dibawa kepada gurunya. Dan ini kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak, apapun anak itu. Yang pertama yang akan beruntung adalah si hamba yang mengalir dengan takdir ini. Dia tidak akan sengsara dalam hidupnya. Walau hidup itu akan terasa berat, tapi dia tidak mengeluh, dia tidak akan sengsara dalam beratnya itu. Seorang yang sakit, kita ditakdirkan Allah sakit. Dan kita pasti pernah sakit. Akan berbeda kondisi kita di saat kita bisa mengalir dengan takdir, menerima ketentuan Allah bahwa kita sakit, dengan kita protes kepada ketentuan Allah itu. Seorang yang sakit dan kemudian dia ridho dengan keputusan Allah, dia merasa nyaman walaupun sakit, walaupun terasa pedih, akan tapi dia merasa nyaman. Ini ketentuan Allah, saya harus hadapi. Dan dia kemudian tidak mengeluh ke sana, mengeluh kemari, protes ke sana, protes ke sini, dan menyalahkan Allah dalam ketentuannya. Akan tapi dia ikhlas dan ridho. Kemudian sebagai seorang insan yang sakit, Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya menyuruh berusaha untuk sembuh dengan cara berobat. Dia lakukan itu sebagai usaha, dan dia tetap meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah tabaraka wa ta'ala yang menyembuhkannya. Lihat sebahagian manusia hidup di permukaan bumi sekarang ini, Allah ciptakan dia laki-laki, dia protes diciptakan laki-laki. Protes diciptakan sebagai seorang laki-laki, subhanallah. Karena dia ingin menjadi seorang wanita, maka dia pun berlagak dengan lagak wanita, berpakaian dengan pakaian wanita, berjalan dengan jalan wanita, memakai aksesoris wanita, dan lihatlah berapa susahnya hidupnya. Menderita hidup, ditambah dengan laknat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. La'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Namun yang lebih daripada itu, bahwa dia selasa hidupnya tidak pernah nyaman karena dia protes dengan ketentuan Allah yang Allah berikan kepadanya. Sampai ada yang kemudian mengganti kelamin dan semacamnya, butuh biaya besar. Namun laknat Allah datang kepadanya, dan disebabkan dia tidak pernah terima dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah kita terbakar, hal yang sama. Anak kita tabrakan, hal yang sama. Tahun ini kita harus berpisah dari pekerjaan karena ada pemutusan hubungan kerja dari perusahaan. Hal yang sama. Kalau kita bisa menerima ketentuan ilahi, ketentuan takdir Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa ini sudah keputusan Allah,
walaupun terasa berat, kita akan tenang, jiwa kita akan tetap tenang mengalami hal-hal yang serasa berat dalam kehidupan kita. Berbeda dengan orang yang tidak mau terima. Maka dia teriak, dia memukul-mukul tubuhnya, dia teriak histeris ketika ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti anaknya tabrakan dan yang lainnya. Dan ini juga bagian daripada hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriak-teriak histeris, memukul-mukul badan, menyobek-nyobek pakaian, menjambak-jambak rambut. Ini menunjukkan bahwa dia tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi saudaraku, ketahuilah bahwa ini adalah keinginan Allah. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang mengatur. Kita hanya hamba yang diharuskan menjalankan aturan Allah, yang diperintahkan untuk menjalankan apapun yang Allah inginkan. Kita bukan penguasa, kita hamba. Dan apapun yang kita inginkan, kalau bukan Allah menginginkan, tidak akan terwujud. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Kalian tidak pernah berkeinginan kecuali Allah juga berkeinginan. Artinya, kalau kalian berkeinginan, Allah berkeinginan, pasti terwujud. Jadi kalau kita sukses mendapatkan apa yang kita inginkan, puji dan puja Allah, karena Allah juga menginginkan apa yang kita inginkan. Allah mentakdirkan apa yang kita inginkan sehingga terwujud dan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya makna ayat, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul alamin, tidaklah kalian berkeinginan kecuali Allah juga berkeinginan. Kalau kita menginginkan sesuatu, ternyata Allah tidak menginginkan itu terjadi, tidak akan terjadi. Bukan keinginan kita. Ayyasha Allah, Allah berkeinginan, dan Allah Rabbul alamin, Ia yang mengatur alam semesta. Maka ridho dengan keputusan takdir akan membuat manusia hidup tenang, nyaman, dan tidak terpancing emosi. Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, yang 10 tahun hidup di rumah Nabi, di rumah tangga Nabi SAW, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda, aku tidak pernah menemukan Rasulullah itu marah kepada keluarganya. Subhanallah. Rasulullah tidak pernah terpancing emosi. Dan bagaimanapun kehidupan manusia, dalam kehidupan dunia ini ada hal-hal yang memancing apa? Memancing emosi. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi ada kejadian-kejadian di rumah Nabi yang seandainya terjadi kepada kita, kita akan marah dan emosi. Aisyah pernah meninggikan suaranya kepada Nabi kita tercinta SAW, tapi Rasul tidak pernah marah kepada Aisyah. Ketika suatu hari Aisyah meninggikan suaranya kepada Nabi SAW lewat ayahnya Abu Bakar. Mendengar suara Aisyah tinggi, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetuk pintu. Kemudian masuk, setelah diizinkan, lalu marah-marah kepada Aisyah dan menusuk-rusuk Aisyah dengan jarinya. Engkau tinggikan suaramu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Aisyah lari di balik punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menghalangi Abu Bakar dari anaknya Aisyah. Nabi tidak marah, tapi Abu Bakar terpancing emosi ketika mendengarkan Aisyah meninggikan suaranya kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar sudah keluar rumah, kata Nabi kepada Aisyah, saya sudah halangi kamu dari lelaki tadi. Ingin apa? Ingin memberikan suasana yang awalnya Aisyah agak emosi, mencair dengan, coba lihat, saya telah halangi kamu dari laki-laki tadi. Siapa laki-laki tadi? Ayahnya sendiri radhiyallahu anhu wa arda. Masih bersama Aisyah radhiyallahu anha wa arda, Nabi ada tamu di rumahnya, di rumah Aisyah. Kemudian istri Nabi yang lain mengirimkan makanan. Ketika makanan itu sedang di tangan pembantu, dipukul oleh Aisyah, berantakan makanan itu. Pecah bejana yang dibawa, yang di atasnya ada makanan. Subhanallah, keadaan yang memicu emosi. Kalau seandainya terjadi kepada orang-orang yang tidak pandai mengalir dengan takdir, tidak pandai menerima dan ridho dengan takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Namun Nabi tidak marah di hadapan tamu-tamunya. Nabi hanya mengatakan, gharat ummukum,
ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Ibu maksudnya adalah istri Nabi adalah ibu kaum